Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah ini. Di sini saya akan mempresentasikan strategi komunikasi bisnis untuk memperkenalkan produk baru ke pasar internasional dan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi di lintas budaya di dalam tim. Saya di sini memiliki produk baru yang ingin saya promosikan atau perkenalkan ke pasar internasional. Namun saya menyadari bahwa pasar internasional itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Sehingga di sini saya memerlukan strategi komunikasi yang baik dan efektif untuk memperkenalkan produk saya ke pasar internasional tersebut. Untuk memperkenalkan produk saya ke pasar internasional, pastinya di sini saya memiliki strategi-strategi nih, yang dimana saya yang pertama itu saya menggunakan strategi kombinasi. Strategi kombinasi ini saya mencampurkan antara komunikasi online dan komunikasi offline. Contohnya itu seperti media sosial, iklan, dan pameran dagang. Di dalam sosial media ini, saya memanfaatkan untuk menciptakan koneksi langsung dengan audiens global, dan yang pastinya juga saya di dalam konten-konten sosial media ini menggunakan terjemahan konten secara akurat pastinya, dan serta mempertimbangkan citra dan referensi yang relevan secara budayanya masing-masing. Dan yang kedua ini, saya juga pastinya akan menekankan keunggulan produk saya kepada mereka semua seperti kualitas, harganya, dan inovasinya, agar produk saya ini diminati dan dilirik oleh orang-orang di pasar internasional tersebut. Di sini juga saya akan memberitahu kalian semua beberapa implementasi strategi komunikasi saya di berbagai negara yang sudah saya cantumkan. Yang pertama itu ada di negara Jepang dan Korea. Saya di sini menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk saya seperti Twitter dan Instagram. Dan saya juga pastinya bekerja sama dengan influencer lokal di sana untuk memperkenalkan produk saya yang dari Indonesia ini, dan untuk meningkatkan kesadaran produk saya sendiri di sana. Dan yang kedua ada di Amerika Serikat. Di sini saya menggunakan teknik yang berbeda. Di Amerika Serikat ini saya menggunakan iklan televisi dan radio untuk mempromosikan produk saya. Serta saya juga di sini bekerja sama dengan perusahaan agar warga-warga Amerika Serikat juga tahu bahwa produk saya ini diekspor dari Indonesia. Selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi lintas budaya, yang pastinya dalam situasi di mana seorang manajer baru itu pastinya itu akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan timnya, karena pastinya tim atau anggota-anggota itu kan berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Nah, hambatan komunikasi dalam komunikasi antar budaya itu kita bisa bayangkan saja seperti sebuah gunung es yang terbenam di dalam air, di mana itu hambatan komunikasi yang ada itu terbagi menjadi dua bagian, yang dimana yang ada di atas air atau above waterline, dan juga ada yang di bawah airnya atau juga bisa disebut below waterline. Faktor hambatan komunikasi antar budaya yang berada di bawah air atau below waterline ini adalah faktor-faktor yang membentuk perilaku atau sikap seseorang. Nah, hambatan semacam ini itu sulit nih untuk kita lihat atau diperlihatkan. Sedangkan hambatan komunikasi yang berada di atas air ini
lebih mudah untuk kita cerna dan kita lihat. Karena hambatan-hambatan ini banyak yang berbentuk secara fisik. Mengenai hambatan-hambatan komunikasi nih, jadi hambatan komunikasi, gangguan, dan rintangan komunikasi tersebut pada dasarnya dapat dibedakan berbagai macamnya. Yaitu yang pertama itu bisa terjadi ketika gangguan teknis. Jadi gangguan ini terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi ini mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi itu dan yang ditransmisi melalui saluran itu mengalami kerusakan. Salah satu contohnya itu sosial media. Jadi bisa sering kali saja sosial media ini error sehingga komunikasi ini terganggu atau terkendala. Nah, yang kedua ini ada gangguan semantik, yaitu gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan nih pada bahasa yang digunakan. Contohnya, banyak sekali orang-orang yang menggunakan bahasanya itu dari bahasa daerahnya masing-masing, sehingga untuk kita yang awam dengan bahasa itu, kita nih terkadang tidak mengerti dengan apa yang mereka lontarkan kepada kita, karena kita ini jarang sekali dengar dengan bahasa-bahasa daerah tersebut. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ini ada rintangan budaya, yang dimana rintangan ini terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Nah, pastinya ketika kita mempunyai hambatan tersebut, pasti saya berpikir strategi apa sih yang baik untuk meningkatkan keefektifan komunikasi lintas budaya ini terhadap manajer tersebut. Jadi, yang bisa dilakukan oleh manajer tersebut ini dapat melakukan beberapa strategi, yaitu yang pertama, kita harus bisa lebih explore lagi dan bisa lebih mempelajari lebih dalam lagi tentang banyaknya budaya yang ada di sekitar kita. Karena supaya apa? Supaya kita bisa memahami nilai-nilai apa saja dan tradisi apa saja yang mereka gunakan. Jadi biar kita juga tidak shock dengan nilai-nilai dan norma-norma mereka. Dan yang kedua, kita bisa gunakan bahasa yang jelas. Di sini kita juga harus bisa menggunakan bahasa yang jelas. Untuk apa sih fungsinya? Jadi ini adalah salah satu cara untuk menghindari kesalahpahaman. Karena kita tahu pasti di berbagai budaya itu menggunakan kayak gaya dan intonasi berbicara yang berbeda-beda. Jadi untuk menghindarinya itu kita ini harus lebih aware dan lebih peka lagi terhadap mereka. Nah, untuk saran dari saya kepada manajer tersebut untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan anggota-anggota timnya adalah yang pertama itu pastinya manajer tersebut memiliki jiwa empati yang besar. Karena apa? Karena sebagai manajer itu dia harus bisa berusaha memahami karakter-karakter anggotanya, dan juga manajer tersebut harus bisa memahami perspektif masing-masing anggota tim. Nah, fungsinya empati ini adalah untuk membangun hubungan antara manajer dan anggota-anggota itu berhubungan secara baik dan positif. Nah, saran yang kedua dari saya itu manajer tersebut harus membuat lingkungan yang inklusif, di mana lingkungan yang inklusif ini sebagai tanda bahwasannya itu manajer tersebut menghormati budaya dari masing-masing anggota timnya.
dan pastinya juga bisa membuat lingkungan pekerjaan itu menjadi nyaman, aman, dan positif, dan pastinya para anggotanya tersebut bisa lebih enjoy dalam melakukan pekerjaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Ayu Sri Wahyuni dengan NIM 61201230370 membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ulangan akhir semester saya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.